adakan diskusi. Itu silakan Pak Eko. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mencoba memberikan informasi. Ini kebetulan adalah waktu saya bertugas di Balai Irigasi. Bapak Ibu, cukup bisa didengar Bapak dan Ibu sekalian, bisa terdengar, Prof. Terdengar ya? Oke, baik, terima kasih. Jadi kebetulan memang materi-materi ini adalah waktu saya bertugas di Balai Irigasi, dan kebetulan juga hasil-hasil ini dikumpulkan dengan baik oleh Pak Han ya, sehingga akhirnya bisa terkumpul bahan materi ini. Jadi terima kasih Pak Han ini atas bantuannya mengumpulkan data-data yang waktu kita bersama-sama di Balai Irigasi ini. Dan selanjutnya ini ternyata memang sekarang menjadi tantangan kondisi pembangunan irigasi di Indonesia kita ini, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi awal yang baik dalam kerangka untuk mensukseskan irigasi, tantangan irigasi ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami coba mulai. Sebentar Pak, ini gimana ini Kak? Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ini kok hilang terus. Ya. Ini bisa. Ya, jadi materi yang saya sampaikan ini berjudul Isu dan Upaya Pembangunan Irigasi di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk Kementerian PUPR ya, nanti kira-kira yang akan kita laksanakan untuk target Renstra dan capaian tahun 2015 sampai 2019, itu kita akan membangun jaringan irigasi baru dengan target Renstra sekitar 1 juta hektar, dan juga alhamdulillah pada 2015-2019 tercapai ada capaian pembangunan jaringan irigasi baru sekitar 1.005.402 hektar. Sedangkan untuk target rehabilitasi jaringan irigasi pada 2015 sampai 2019 mencapai dengan target Renstra 3 juta hektar plus minus 3 juta hektar, dan alhamdulillah capaiannya mencapai 3.021.105 hektar. Artinya ada tercapai ya, dalam arti pembukaan rehabilitasi jaringan irigasi dan juga pembangunan jaringan irigasi baru. Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah data-data yang bisa kami kumpulkan bahwa pembangunan jaringan irigasi ada peningkatan, ada kemudian juga ada penurunan. Yang sebelah kanan ini adalah rehabilitasi, sedang yang sebelah kiri ya, data-data ini adalah yang sudah sudah diperluas, jaringan irigasinya yang diperluas. Jadi dari mulai tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan yang direhabilitasi itu mulai dari tahun 2015 sampai 2009 dan sampai terakhir 2019 mencapai total 3 juta sekian hektar. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa di dalam program 2024 ini nanti ini harus kita kita mencari apa itu yang isu-isu yang terkait di sumber daya air, termasuk juga adalah irigasi. Dan salah satu isu yang terakhir, yang paling terakhir ini yang makin gencar itu adalah perubahan iklim ya, katanya demikian, perubahan iklim. Namun demikian tentu masih juga harus dikaji apakah itu memang perubahan iklim atau ada memang fluktuasi
jangka panjang yang memang mungkin saat ini tiba-tiba naik atau naik ekstrim, kemudian satu saat nanti turun dan sebagainya. Ini memang harus dipastikan. Namun apapun itu, bahwa yang menjadi masalah pokok kita sebetulnya adalah kondisi infrastrukturnya, kesiapan kita. Apakah memang kondisi infrastruktur kita siap? Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan ketersediaan air. Bisa nggak kita menggunakan, memanfaatkan, tapi juga mengkonservasi ketersediaan sumber daya air ini dengan sebaik-baiknya. Itu juga menjadi isu yang harus kita tangani. Kemudian juga jelas sekarang ada tampungan ya, tetapi kompetisi penggunaan air juga makin banyak. Nah, di sini terutama tentu yang juga selain untuk irigasi, kompetisi penggunaan air adalah untuk industri dan juga domestik ya. Domestik ini juga harus menjadi perhatian kita. Selanjutnya, selain itu di dalam tantangan di sumber daya air dan termasuk juga irigasi ini adalah tata guna lahan. Tata guna lahan ini memang menjadi masalah yang paling pelik. Termasuk paling pelik karena apa? Karena semua infrastruktur akhirnya juga akan menghadapi kendala itu, sulitnya itu infrastruktur tersebut. Dan selanjutnya harus yang harus mempertanggungjawabkan dalam rangka melaksanakan penugasan-penugasan yang dilaksanakan. Kemudian kita bahwa ancaman bencana yang paling berat di Indonesia itu terutama banjir. Artinya memang harus kita membuat suatu di mana sejak Undang-Undang 17 bahwa mengendali daya rusak air itu juga menjadi perhatian agar kita infrastruktur termasuk infrastruktur persetuan. Karena kalau tidak hanya membangun rusak lagi rusaknya. Nah, ini antisipasi harus kita lakukan dengan sebaik. Ya, Bapak Ibu, mungkin sinyal Pak Eko sedikit mengalami gangguan. Kita tunggu Pak Ekonya bergabung kembali. Iya, sepertinya agak ya, nge-freeze. hambatan mungkin ya. Ya, ini udah bergabung lagi Pak Eko sama kita. Ya, selamat datang Pak Eko. Pak Eko. Ya. Ya, masih di mute Pak Eko, mohon maaf. Oh ya, baik. Suaranya Pak Eko. Ya, bisa didengar ya Bapak Ibu sekalian? Ya, tadi saya melihat kok tiba-tiba nggak ada gambar. Ya, baik. Saya ulangi lagi kalau gitu ya, Pak ya. 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 Ya, gambar bisa dilihat juga Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa Prof. Saya. Baik. Tolong. Ini sebagai informasi bahwa di dalam suatu irigasi ya atau sistem irigasi
Itu ada Pak Eko, tolong ya. di itu kan ya, apa kayaknya belum di view apa? Slideshow. Ya, belum di apa Gimana? namanya? Di play. Slideshow ya. Slideshow-nya Pak. Oh, slideshow. Iya, kayaknya masih. Iya. Bisa, mudah-mudahan bisa. Ya, siap Pak. Oh ini nih ya. Slideshow, betul. Oh ini ya. Ya. Bisa ya? Ya, baik Pak. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, bahwa irigasi itu sebetulnya ada beberapa irigasi ya di dalam satu sistem irigasi itu. Ada irigasi dengan sumber air tanah atau irigasi air tanah. Kemudian ada irigasi tambak. Nah, ini mungkin orang belum belum terlalu memperhatikan irigasi. Jadi irigasi air tanah, irigasi tambak. Kemudian ada yang disebut juga irigasi pompa, ya. Kemudian juga ada irigasi rawa, dan yang paling umum kita lakukan di kita itu adalah irigasi permukaan. Jadi sebetulnya di kita itu ada 5 sistem irigasi, ya. Misalnya di sini irigasi permukaan, jelas ini yang kita lakukan itu sampai 78% di seluruh Indonesia itu. Kemudian juga irigasi rawa, tadi sudah ada gambarnya di Pak Momon tadi, bahwa irigasi rawa ada 18%, ya, yang dengan produktivitas 3,5 sampai 5,16 ton per hektar. Kemudian juga ada irigasi air tanah. Ya, artinya kita mengambil sumber dari air tanah. Di sini hanya 1%, ya memang harapannya memang tidak terlalu banyak. Kemudian adalah irigasi tambak. Nah, ini adalah untuk mensuplai tambak-tambak yang ada di, katakanlah misalnya yang sudah dipakai untuk tambak. Kemudian juga sistem irigasi pompa. Nah, ini 1%. Ya. Irigasi tambak itu 2%. Di sini juga adalah bagaimana kita juga mempertahankan kapasitas itu salinitas payaunya itu juga itu bagaimana mencampur dari irigasi yang dari darat kemudian masuk dari katakanlah laut sekian persen dan sebagainya. Nah di situ menjadi istilahnya menjadi problem juga yang sangat menarik untuk didalami irigasi tambak ini. Nah ini informasi berbagai tentang total potensi air permukaan di Indonesia, ya mungkin sekitar 2,7 miliar meter kubik per tahun, dan ini ada juga data-data di Sumatera, di Jawa, di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat yang berwarna merah itu adalah warna yang menunjukkan kondisi sumber daya air di wilayah tersebut adalah kritis. Dan salah satu yang paling bisa kita lihat dan kita lihat sendiri adalah di Pulau Jawa. Mungkin Jawa Barat masih agak aman, ya kuning. Tapi Jawa Tengah ke timur sampai Bali, Nusa Tenggara itu adalah daerah-daerah yang sifatnya kritis sumber daya air. Bahkan di Sulawesi, ya Sulawesi baik itu sekitar Gorontalo, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah itu juga daerah-daerah yang mengalami kritis sumber daya air. Atau anggap aja ketersediaan airnya dibanding per kapitanya sangat rendah. Nah ini adalah contoh kompetisi penggunaan air. Ya. Kita lihat bahwa population growth atau pertumbuhan populasi di Indonesia juga meningkat sangat tajam. Ya. Apa istilahnya ya cukup tinggi walaupun pada mulai tahun 2011 sampai 2015 pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Namun tetap itu jumlah penduduk meningkat, maka kompetisi penggunaan penggunaan air juga akan meningkat. Contohnya ini pada tahun 2015 256 juta, kemungkinan di tahun 2024 279 juta orang. Ini artinya juga menambah ya, dan ini adalah distribusi jumlah penduduk seperti yang ini itu juga akan tadi kondisi ketersediaan air juga makin kritis. Nah ini juga ketahanan irigasi. Ini masuk di ketahanan irigasi.
untuk daerah-daerah yang seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu relatif baik ya, dalam arti ya memang perlu penanganan teknologi, tetapi secara umum paling tidak dari segi ketersediaan air maupun juga dari infrastrukturnya sebetulnya masih dalam kondisi yang baik. Nah, untuk yang sangat buruk di sini terlihat adalah tentu ini adalah daerah yang sudah sangat padat. Misalnya Bapak Ibu lihat sendiri ini di sekitar Jakarta ya. Kita Jakarta, kemudian di sini ada sekitar DIY ke timur ya, sekitar daerah itu. Ini mengalami kondisi daerah irigasi yang kondisinya sangat buruk dengan indeks sekian. Rekan-rekan kami, waktu kami bertugas di Puslitbang Sumber Daya Air ini, Pak Waluyo, Profesor Waluyo Hatmoko dan kawan-kawan pada 2018. Ya, ini kondisi, nah kompetisi adanya ketahanan air ini juga dipengaruhi juga oleh alih fungsi lahan. Banyak yang tadinya di lahan-lahan yang sifatnya produktivitasnya baik menjadi ke lahan yang lain. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan irigasi yang ada di Indonesia. Ketahanan irigasi itu termasuk nantinya adalah produktivitasnya. Nah, itu akan berubah sama sekali. Oke. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tentu untuk 4 pilar pembangunan jangka panjang yang akan datang, ini diperlukan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kemudian kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, dan juga struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta, nah ini yang terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Ini juga menjadi menjadi perhatian kita. Baik, terus kami teruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan ini juga ada 7 agenda pembangunan yang berupa prioritas nasional, yaitu PN5. Ini kami menyebutnya dalam daftar tersebut, salah satunya adalah PN5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Salah satu dari kondisi ini adalah kondisi infrastruktur irigasi. Jadi memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Jadi selain irigasi juga pelayanan dasar itu adalah misalnya yang MCK dan sebagainya itu, termasuk air minum. Nah, dari situ diturunkan lagi menjadi kegiatan prioritas. Ya. Jadi ada program prioritas ya, dari PN5 itu ada program prioritas, salah satunya adalah infrastruktur pelayanan dasar. Dan dari infrastruktur pelayanan dasar ini didetailkan lagi menjadi kegiatan prioritas, yaitu KP3 adalah pengolahan air tanah dan air baku berkelanjutan, kemudian KP5 adalah ketahanan kebencanaan infrastruktur, ya, dan KP6 adalah waduk multipurpose dan modernisasi irigasi. Nah, disinilah. Jadi sedangkan untuk pengelolaan air tanah dan air baku, di sini ada bidang air tanah dan air baku, bidang penatagunaan SDA, bidang operasi dan pemeliharaan. Kemudian ketahanan kebencanaan infrastruktur ini terutama adalah di bidang sungai dan pantai. Ya, kita lihat bahwa sungai dan pantai itu juga termasuk sebetulnya infrastruktur tampungan air ya. Sedangkan pantai ini kalau kita tidak perhatikan maka ini akan menjadi pesisir kita jadi makin ke darat, katakanlah demikian ya, kalau tidak kita kendalikan. Kemudian juga ini adalah waduk multipurpose dan modernisasi irigasi. Tentunya di sini adalah kita harus memperkuat atau menambah kapasitas tampung, yaitu bidang bendungan dan danau, kemudian bidang irigasi dan rawa, kemudian bidang operasi dan pemeliharaannya. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa tidak akan bisa menjalankan tugas-tugas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum jadi kita mengambil di KP6-nya yaitu waduk multipurpose dan modernisasi irigasi. Yaitu isu strategisnya adalah pertama adalah berkurangnya total volume tampungan. Jadi irigasi kita tanpa dari reservoir itu ya, tanpa adanya kapasitas tampung yang menjadi penyedia airnya itu, maka kita hanya menjadi irigasi yang tada hujan. Oleh karena itu, dan kita tahu ada data bahwa sekitar
irigasi kita itu yang terairi waduk, yang resmi terairi dari waduk itu hanya sekitar 11%. Oleh karena itu memang agak sulit kita mengembangkan irigasi ini tanpa kita juga menambah lokasi tampungan-tampungan air yang nanti sebagai sumber air bakunya. Kemudian juga sekitar 59% bendungan baru itu baru dimanfaatkan untuk irigasi. Jadi bendungan-bendungan yang baru pun itu masih harus diberi masih harus dioperasikan atau masih harus ditambah infrastrukturnya sehingga bisa mensuplai dari bendungan itu ke saluran-saluran irigasi. Nah, ini juga menjadi contoh ya. Kemudian arah kebijakannya, sehingga arah kebijakannya maka penambahan tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air. Kemudian yang kedua adalah peningkatan dan optimalisasi fungsi bendungan. Kemudian juga peningkatan kinerja bendungan dan juga penurunan kondisi-kondisi risiko yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, strategi dan sasarannya tentu ada 5 bendungan dengan anggaran pemerintah, KPP, kerjasama anggaran pemerintah dan swasta ada 5, dan juga pemanfaatan 4 tampungan alami. Jadi mungkin dana-dana kita pun harus dana embung yang alami pun mungkin juga harus kita manfaatkan nih. Kemudian juga yang sudah pasti yang akan dilaksanakan dan juga sudah ada yang berjalan yaitu penyelesaian program 65 bendungan. Karena kalau ini tidak diselesaikan, maka jaringan-jaringan irigasi kita ya hanya masih masih dipenuhi dari tada hujan tadi, dari air hujan. Nah, kemudian optimalisasi dan pemanfaatan bendungan untuk irigasi, untuk air baku dan irigasi premium. Nah, ini memang irigasi premium ini juga menjadi perhatian. Kemudian juga peningkatan manfaat 4 tampungan alami danau. Nah, betul ya, bahwa danau ini nanti juga bagaimana pemanfaatannya untuk irigasi dan selanjutnya dan sebagainya selain untuk pariwisata dan konservasi. Kemudian juga peningkatan operasi dan keamanan 140 bendungan. Ya, ini bendungan kita sudah terbangun total sekitar 240-an ya. Nah, ini ada yang bendungan yang lama, ada yang memang baru dibangun sekitar 60-an ya atau orde baru sekitar. Kemudian juga ada yang sekitar sekarang ini. Jadi itu juga perlu suatu operasi dan maintenance yang sangat-sangat spesifik. Nah, ini untuk irigasi, Pak. Irigasi dan pengembangan rawa. Bahwa pembangunan jaringan irigasi padi dan non-padi seluas 500.000 hektar. Ini direncanakan demikian. Dan kemudian juga rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa seluas 2,5 juta hektar. Kemudian yang ketiga adalah irigasi padi. Nah, yang disebut dengan irigasi padi di sini adalah meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air tanah. Dan juga selanjutnya adalah irigasi non-padi, itu meliputi irigasi tambak, kemudian juga penyediaan air untuk perkebunan rakyat, kemudian peternakan rakyat, dan hortikultura. Kemudian untuk daerah-daerah rawa, untuk pengembangan daerah rawa, itu adanya pembuatan kanal blocking pada kawasan rawa untuk antisipasi mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, di sini itulah yang menjadi perhatian untuk upaya irigasi dan rawa dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tentunya didukung oleh pembentukan operasional kelembagaan pengelola irigasi di 100 DI, ya kita mempunyai lebih dari 100 DI daerah irigasi dan juga pemasangan dan pemantauan air melalui water accounting di 46 DI. Nah, ini mungkin peran dari teman-teman fungsional peneliti maupun fungsional dari perguruan tinggi ini sangat-sangat bisa dikembangkan dalam hal ini. Nah, kemudian juga konsep program pemenuhan kedaulatan pangan yaitu di tahun 2020-2024 yaitu adanya perlu dilakukan pengembangan yaitu penyelesaian DI yang luasan bakunya penyelesaian daerah irigasi yang mempunyai masih dalam bentuk baku ya DI daerah irigasi baku, kemudian
dilakukan fungsionalisasi dan juga pembangunan baru. Dan diharapkan memang ini pembangunan jaringan irigasi adalah prioritasnya adalah di luar Jawa, baik tentunya adalah baik itu di daerah irigasi kewenangan pusat maupun daerah. Nah, salah satu yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan jaringan irigasi ini adalah bagaimana kita mengurangi laju konversi lahan. Mengurangi laju konversi lahan. Ini memang pelik ini, cukup pelik karena bagaimana kebutuhan lahan di daerah dan juga kepentingan antara kepentingan kebutuhan lahan di daerah dan juga kepentingan dari kedaulatan pangan ini. Kemudian juga peningkatan indeks peningkatan IP ini, yaitu dilakukan suatu irigasi yang premium atau yang harus harus di protect ya daerah wilayah itu sebagai irigasi. Kemudian juga dilakukan modernisasi irigasi, tentu dengan tidak langsung tahapan yang cepat, tapi tahap bertahap ya. Kemudian juga mempertahankan layanan sistem irigasi, artinya layanan irigasi yang sudah ada ini bagaimana mempertahankannya. Ini karena kalau tidak nanti konversi lahan besar, maka sebetulnya pada saat kita selesai membangun jaringan irigasi sudah berubah fungsi. Nah, disinilah tentu ada satu upaya-upaya. Ini salah satunya adalah rehabilitasi dan ini juga ada softwarenya ya, Paksi. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Kemudian operasi dan pemeliharaan sesuai akuntansi kinerja operasi dan pemeliharaan irigasi. Jadi OP-nya memang harus disesuaikan, katakanlah biaya OP, biaya pekerja dan sebagainya dalam rangka OP, ini juga harus diperhatikan betul-betul, termasuk bila perlu mungkin harus ditingkatkan gajinya dan sebagainya, misalnya demikian. Nah, ini juga adalah isu tentang bahwa untuk daerah Sumatera itu produktivitasnya adalah sedang dan tinggi. Nah, pola pengembangan irigasinya adalah mungkin pengembangan dan secara selektif, ya, karena selektif wilayahnya. Sedangkan Jawa dan Bali ini mempunyai produktivitas yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, karena berbagai tantangan yang sangat berat tadi, ya sampai di sini disebut Jawa itu kondisinya merah, maka pola pengembangannya adalah sistemnya intensifikasi. Sedangkan untuk Kalimantan, memang secara produktivitas itu relatif rendah. Nah, oleh karena itu pola pengembangannya dilakukan secara terbatas, termasuk juga tadi harus, kalau menurut saya juga itu bisa terbatas, bisa selektif, ya, selektif lahan dan sebagainya. Kemudian untuk daerah Sulawesi, Bapak Ibu sekalian, ini mempunyai produktivitasnya sangat tinggi, sebagaimana yang di Pulau Jawa. Namun demikian pola pengembangannya masih bersifat ekstensifikasi, artinya perluasan. Ya. Mungkin nanti selanjutnya suatu saat juga harus dilakukan intensifikasi. Kemudian untuk daerah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, ini memang mempunyai produktivitas yang relatif rendah, maka pola pengembangannya harus secara selektif. Dan ini ini merupakan kajian dari tim irigasi. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang sangat diperlukan di dalam kerangka menangani permasalahan tersebut adalah adanya dukungan teknologi. Jadi tadi sudah disampaikan adanya perubahan iklim, adanya kondisi infrastruktur, kemudian ketersediaan air yang juga masih harus perlu penampungan, kemudian adanya kompetisi penggunaan air, serta adanya perubahan tata guna lahan yang relatif cepat, dan juga bagaimana meningkatkan kompetensi institusi dan kelembagaannya, maka tetap diperlukan suatu dukungan teknologi. Di mana dukungan teknologi ini mempunyai suatu karakteristik untuk yang kita hadapi nanti adalah konstruksi harus lebih cepat dan lebih baik. Ya, ini. Kemudian juga hemat penggunaan air, ya. Hemat penggunaan air, betul. Kemudian efisiensi pemberian air lebih tinggi. Efisiensi pemberian air lebih tinggi. Kemudian operasi pemeliharaan harus bisa dilakukan secara efektif dan efisien, dan
Ini semua juga mendukung dalam kerangka keberlanjutan investasi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, bila dimungkinkan adalah sesuai karakteristik lokal. Artinya bila sudah ada kebijakan yang sifatnya lokal, kita kembangkan atau kita padukan dengan upaya-upaya teknologi sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Mungkin ini juga lahan yang telah, bila kondisi lahan yang telah cukup berkembang. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan Siwami. Kita menggunakan, maaf ini sebentar. Ya, salah satu teknologinya yang bisa kita sampaikan adalah ini kita menyebutnya Siwami, yaitu Sistem Informasi Water Availability Main Intakes. Jadi tujuan ini adalah menghitung Q80 pada setiap titik sungai, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada setiap titik lap sungai sebagai yang akan diambil sebagai intake untuk sumber air irigasi, maka itu harus dihitung Q80-nya, Q80 yang selalu ada di sungai tersebut atau di sumber air tersebut. Ya, jadi Q80 itu adalah kondisi aliran air yang selalu ada, yang memang sudah selalu ada. Dan mungkin kalau misalnya diambil 90, ya berarti mungkin lebih kecil lagi. Ya. Jadi kita tahu bahwa 80 aliran yang diambil secara rata-rata 10 hari. Ya. Jadi dengan mencapai diambil mencapai 4 atau 5 tahun dari rata-rata tersebut. Jadi selama 10 hari di rata-rata terus sampai 5 tahun itu. Nah, ini ada gambaran tentang bagaimana main intake, ya. Kemudian di diversion, ya, irrigation dan ini adalah untuk di diversion ke ke daerah irigasi, dan selanjutnya di drain kembali ke sungainya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini ada konsep Siwami, ya, Sistem Informasi Water Available Main Index ini, yaitu input datanya adalah ada yang data secara dinamik, tapi juga ada yang secara statik. Ya. Secara dinamik itu adalah satelit, ya, berupa satelit ini menggunakan TRM. Kemudian secara dan data potensial evaporasinya, kemudian juga data-data yang ada di lahan, ya, data ground. Kemudian secara statik itu ada land use map, ya, kemudian soil classification-nya, kemudian data elevation model, kemudian kondisi reverse dan catchment-nya, jadi artinya kondisi das-nya. Nah, kemudian dari situ diimport dalam bentuk ini kami menyebutkan adalah diimport sekalian untuk juga data FEWS. FEWS ini singkatan jadi Flood Early Warning System. Jadi dalam rangka itu juga, nah di sini data-data diimport, data divalidasi dan juga data diinterpolasi menjadi model dan dimasukkan di model Waveflow, ini namanya itu. Kemudian dari situ menjadi output dan di sini akan menjadi informasi Q80, ya, Q80. Oke. Demikian, mungkin kira-kira demikian. Selanjutnya juga, nah ini kita tahu ada juga model Waveflow, ini sudah model yang internasional digunakan, yaitu adalah model hidrologi 3 dimensi yang memperhitungkan elevasi, kemiringan lahan, trase sungai, tata guna lahan, dan jenis tanah. Jadi perhitungan ini dilakukan secara terdistribusi pada grid-grid. Jadi perhitungan dari Waveflow ini dibuat dalam bentuk grid-grid sehingga menggunakan pemodelan fisik dari setiap komponen neraca air berdasarkan neraca air pada setiap grid tersebut. Ya. Sedangkan ini adalah data satelit, ya, data satelit sebagai input, data satelit, kemudian juga data-data statisnya tadi, land use map dan sebagainya, termasuk DEM-nya. Nah, masuk ke Waveflow. Nah, dari model Waveflow tadi diinformasikan outputnya adalah di sini di masing-masing sungai yang sudah dicakup dalam sebagai intake-nya. Nah, ini contoh data yang hasil dari Waveflow-nya. Sehingga kita tahu bahwa intake air yang ada dalam intake tersebut bisa nanti didistribusikan ke daerah irigasi. Ya.
Ya, ini contoh-contoh hasil-hasilnya. Ya. Ini data-data, misalnya ini kali Serayu Banjarnegara, ada kali Ciujung Rangkas Bitung dan sebagainya. Ini kira-kira demikian ya. Tentu tidak bisa tepat memang, tetapi paling tidak kita bisa melakukan suatu antisipasi dalam pengambilan air ya, air untuk irigasi. Kemudian juga selain itu juga dalam rangka digitalisasi ini juga telah disiapkan SMOPI ya. Sistem saya lupa namanya ini. Sistem manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi ya. Ini kami nyebutnya SMOPI dan ini semua saat ini sudah diuji coba dan sekarang sudah didistribusikan ke seluruh BBWS melalui suatu pelatihan menggunakan SMOPI ini ya. Nanti detailnya ini di teman-teman dari Balai Irigasi ya. Di mana basic dari SMOPI ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2015 yaitu meliputi 12 belangko operasi, istilahnya 12 belangko O atau singkatan dari operasi dan 10 belangko P atau pemeliharaan. Dengan penggunaan ini maka juga diperlukan suatu SDM, suatu subsistem yang kuat, yaitu SDM-nya sendiri, kemudian komputer server, dan alat bantu input data. Nah ini memang ini yang, nah monggo ini bila ingin mengetahui lebih dalam, bisa di share ini smoipusairpu.go.id dan smopi.pu.go.id. Itu bisa nanti dilihat. Mudah-mudahan tidak terjadi perubahan-perubahan dalam rangka organisasi ini. Mudah-mudahan demikian. Nah, keunggulannya ini juga waktu itu sudah diuji coba, termasuk teman-teman dari Balai Irigasi, waktu itu juga dipimpin Pak Anhan, yaitu mempercepat proses pelaporan. Yang jelas, yang pertama mempercepat proses pelaporan. Karena hanya dilakukan bisa menggunakan gadget biasa. Kemudian secara otomatis menghitung atau merekap data OP dari satu belangko ke belangko lainnya. Kemudian yang ketiga adalah progres pengisian belangko OP dapat dipantau secara terbuka oleh pengelola irigasi lainnya. Nah, ini dalam arti begini, sebetulnya SMOPI ini ada jenjangnya. Jadi jenjang mulai dari jenjang dari juru mantri misalnya, juru mantri melaporkan, kemudian ada dari ranting pengamatnya atau ranting atau UPT atau pengamat. Kemudian dari situ juga bisa nanti dilanjutkan dilihat oleh misalnya kasih operasinya di tingkat kabupatennya atau di tingkat semacam BBWS dan BWS ya, atau juga gabungannya. Nah ini juga bisa dipantau melalui kasih dari provinsi dan akhirnya Balai Wilayah Sungai maupun Balai Besar Wilayah Sungai bisa memantau keseluruhan dari kondisi operasi maupun pemeliharaan di tiap-tiap wilayah irigasi, di tiap-tiap daerah irigasi. Oh ya, ini maaf, ini juga tadi bisa dari para pengelola irigasi melalui P3A, GP3A, IP3A. Dan di sini ada para juru mantri yang membawa gadget untuk bisa melaporkan. Gitu. Kemudian juga yang keempat adalah dapat menampilkan grafik hubungan antara kebutuhan debit tersedia, dan faktor K secara time series. Nah ini mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman di lapangan, ya, termasuk nanti para pengelola UPT dan sebagainya. Kemudian juga data operasi dan pemeliharaan irigasi dapat diorganisir secara time series dan dapat diunduh. Ya, ini sudah menjadi diunduh secara free, tapi tentunya yang berkait dengan sebaiknya yang berkait dengan kondisi irigasi. Nah ini contohnya. Ya ini monggo, ini dulu sudah pernah, mungkin saya agak lupa caranya ini. Ya ini ada awalnya dari belangko manual. Ya dulu kami pernah mencoba melakukan suatu semacam survei begitulah ya. Jadi dalam setiap wilayah UPT, wilayah irigasi
itu kalau melaporkan, melengkapi laporannya, itu bisa sampai 600 paper, 600 apa namanya kertas itu. Itu coba bayangkan kalau dalam setiap pelaksanaan irigasi setahun itu betapa banyaknya data-data yang harus diarsipkan. Nah, disitulah kita mencoba untuk memodernisasi dengan sistem database yang ada. Terus kemudian ada pengelola, kemudian ada distribusi informasi kegiatan apa yang dilakukan, dan ujungnya juga menjadi pengaturan irigasi, pengaturan saluran irigasi dengan sebaik-baiknya. Ya, ini contoh yang sudah pernah dilakukan. Sistem informasi pengelolaan irigasi dapat dilakukan dan dapat diintegrasikan dengan sistem telemetri untuk operasi pintu dan pengukuran debit. Tentu ini bagi yang beberapa daerah juga masih berat misalnya, tapi pun kalau masih berat bisa dilakukan secara manual pelaksanaannya, namun perhitungannya bisa dilakukan secara SMOPI melalui SMOPI, kemudian dia langsung menuju ke buka pintunya, pengaturan alirannya berapa debit yang harus dibuka dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga beberapa waktu lalu juga dalam kerangka untuk memudahkan pembukaan pintu irigasi, ya, pintu-pintu irigasi itu kadang-kadang memerlukan pembukaan dengan dengan kayuhan yang cukup berat, pertama berat, dan juga perlu beberapa orang juga. Nah, ini kita mencoba untuk mempermudah dengan membuat alat pembuka pintu. Nah, ini mungkin mohon bisa bentuknya kayak apa. Nanti detailnya kayak apa ada di Balai Teknik Irigasi, ya. Balai Teknik Irigasi ini juga sedang sedang kita informasikan ke balai-balai wilayah sungai BPWS untuk bisa mengembangkan untuk bisa menerapkan metode ini, ya. Memang ada yang mengkritik waktu itu bahwa ini mungkin akan mengurangi mengurangi job, ya, mengurangi pekerjaan orang, tapi ya tentu bisa kita atur lah penggunaannya. Oke. Nah, ini juga untuk daerah-daerah yang remote area, ya, ini bisa digunakan beton bendung-bendung, ya, menggunakan bendung dalam kerangka menggunakan bendung yang bersifat teknologi modular. Jadi selain saluran, ya, ini juga bendung-bendung ini bisa dibuat secara modular. Kenapa dibuat secara modular? Karena dia mempunyai keunggulan, terutama untuk daerah-daerah yang remote area, ya, yang misalnya di hulu dan juga di daerah-daerah yang sulit sulit bahan juga termasuk sulit bahan-bahan bangunan, maka ini bisa dilakukan secara modular dengan keunggulan bahwa satu kondisinya adalah sudah pracetak. Kemudian yang kedua memang modular, ya, modular itu modul-modul. Kemudian ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, diharapkan setiap modul itu masanya lebih kecil 200 kg. Sehingga dapat disusun tanpa menggunakan bisa disusun, nanti aliran ini juga tanpa dilakukan dengan pengelak. Jadi aliran tidak perlu dielakkan lebih dahulu, jadi disusun satu demi satu tapi tanpa dilakukan pengelak, ya. Kemudian juga suplai sedimen ke hilir tidak terhenti. Nah, itu dia. Kemudian gaya angkat yang terjadi juga sangat kecil, dan karena saling mengikat, ya, kemudian mudah dalam pengoperasian. Namun demikian keterbatasan dari bendung yang sifatnya modular ini, tentu alirannya juga tidak aliran yang tinggi. Sehingga dengan memanfaatkan modular untuk pembangunan bendung irigasi yang sangat-sangat sulit lokasinya, maka ini bisa menjadi alternatif dalam rangka dalam rangka pembangunan irigasi. Selanjutnya, ya, kemudian saluran irigasi yang bersifat modular. Ini juga pertama membantu, ya, saluran irigasi modular ini dibuat dengan menggunakan beton pracetak yang dibentuk sebagai modul-modul yang menyusun satu penampang penuh saluran.
jenis modul misalnya kita sebut misalnya modul sudut A. Jadi modul ini adalah modul sudut A. Ya. Kemudian lantai dinding atau modul B. Nah ini modul lantai dinding ini. Nah yang seperti ini nih lantai dinding. Ini tadi modul sudut ya, atau kita nyebutnya modul A. Kemudian ini modul dinding. Kemudian terakhir adalah juga modul capping. Capping itu penutup ini. Jadi penutup paling atas ya. Nah, desain masing-masing komponen modular ini dibuat tidak hanya dengan mempertimbangkan kriteria teknis, tidak hanya mempertimbangkan kriteria teknis, namun juga harus mudah diterapkan oleh P3A dengan menggunakan alat-alat yang mungkin memang bisa dilakukan di tempat yang kondisinya sulit. Ya. Nah, oleh karena itu keunggulan dari metode saluran irigasi modular ini, kualitas bahan baik yang jelas dan seragam karena sudah dibuat. Kemudian yang kedua, dapat dikerjakan oleh para P3A menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana. Artinya ya peralatan standar itu yang untuk pengecoran dan sebagainya itu ya. Kemudian yang ketiga, sudah dibuktikan di lapangan bahwa waktu pengerjaan bisa lebih cepat. Kemudian juga life cycle cost-nya lebih rendah dibandingkan saluran pasangan batu. Nah itu dia, mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban selanjutnya. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi kita lihat tadi ada misalnya untuk yang lebih kecil dari 0,2 meter kubik per detik. Ini saya ingat nih teman-teman dari Balai Litbang Irigasi waktu itu sampai ngelembur-ngelembur bagaimana mengkonsolidasikan modul-modul ini menjadi suatu modul yang relatif bisa dilaksanakan di lapangan. Kemudian misalnya juga ini dibilang modul Q 0,2 sampai 0,5 meter kubik detik, maka kira-kira seperti ini. Nah, ini kita sebutnya, ini yang awalnya adalah konfigurasi 00, OO ya, 00 ini, karena ini langsung dari modul siku ke modul cap. Ya. Nah ini misalnya ada yang konfigurasi 10, ini misalnya dari modul siku, modul cap, kemudian ini modul dinding yang dasar. Nah, ini misalnya demikian. Ya, ini kemudian ada sebutan lagi konfigurasi 12. Ini modul siku, kemudian modul dinding dan modul cap. Nah, dan juga modul dasar. Ya, saluran dasar. Oke. Ya, itu contohnya. Ini kita lihat ini modul siku ya. Ini modul siku. Kemudian ini modul dinding. Ini ada modul dasar ya, mungkin pengembangannya. Sebenarnya modul dinding juga sebenarnya, tapi diletakkan di dasar. Kemudian adalah modul capping. Nah, ini istilahnya modul lantai ya, modul lantai atau modul dinding ya. Nah ini modul cappingnya ini dalam rangka penutup. Nah ini juga ada teknologi sarana irigasi, prasarana irigasi yang berbahan ferrosemen. Ferrosemen itu semacam beton tapi beton ringan, beton yang campurannya beton tapi tidak menggunakan tulangan ya. Tulangannya itu dari semacam kayak saringan gitu ya, kayak kawat-kawat saringan itu. Nah, itu langsung dilakukan. Nah, para sarana irigasi yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan ferrosemen ini contohnya adalah lining saluran ya. Box tersier, kemudian Scott balok. Scott balok itu balok yang bisa diangkat, terus ke pintu, semacam pintu tapi diangkat, kemudian dimasukkan kembali, kemudian pintu air dan juga pintu klep. Nah, pintu klep ini juga ternyata menjadi hal yang penting. Nanti juga kita lihat itu mencegah aliran yang dari luar ke dalam jaringan. Kemudian keunggulan dari bahan ferrosemen ini adalah juga mudah diaplikasikan dengan peralatan yang sederhana. Kuat lenturnya lebih tinggi dibandingkan beton biasa ya. Karena kalau beton murni ya katakanlah yang seperti tadi dengan ada baik yang ada tulangan maupun yang tidak ada tulangan, tetapi dengan campuran beton yang tinggi maka itu kuat dalam arti memang sangat kuat. Ya, sehingga kelenturannya relatif berkurang. Kemudian juga dapat dibentuk dalam berbagai desain.
Misalnya baik secara fisik, mekanik maupun hidrolik yang diperlukan. Kita lihat ini contoh-contohnya ya. Ini. Kemudian pembuatan dan pemasangan mudah sehingga dapat dilakukan oleh kelompok pengguna air. Ya, ini memang ini. Kemudian ini perbandingan nanti bisa dilihat. Ya. Kemudian ini selanjutnya adalah pintu air berbahan fiberglass dan karet alam. Bahwa ini sangat perlu karena apa? Baik, jadi keunggulan dari metode pintu yang dari fiberglass ini adalah tidak korosif atau juga tidak berkarat dan juga mengurangi risiko pencurian. Kemudian operasi juga lebih mudah karena lebih ringan dibandingkan pintu air dari besi. Kemudian pemeliharaan lebih murah karena tidak memerlukan pelumasan dan pengecetan kembali. Nah, di sini memang kita pernah mengalami satu kejadian, sekarang pasang, besok operasi, besoknya lagi hilang. Nah, itu sering yang terjadi kalau dari pintu-pintu baja. Jadi siklusnya terjadi seperti itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pintu-pintu yang tidak mudah hilang, mungkin demikian ya. Dan juga yang kedua juga untuk tanah-tanah yang tadi karena ada irigasi tambak. Nah, ini juga memerlukan irigasi tambak yang di pesisir, maka itu sangat dipengaruhi oleh kadar garam ya, yang akan mempercepat kerusakan pintu-pintu. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara untuk melawan kondisinya, memperkecil kemungkinan korosi. Namun demikian memang setelah kita uji bersama, kekurangannya adalah belum bisa dibuat dalam kondisi yang relatif besar. Artinya pintu-pintu besar mungkin masih perlu dilakukan pengujian bahwa kekuatannya ini yang kekuatan menahan karena ini adalah dari bahan yang fleksibel sebetulnya, sedangkan kalau baja memang sudah diakui kekuatannya, kekakuannya juga. Sedangkan karena ini bahannya bersifat fleksibel, maka untuk kapasitas besar masih agak sulit dilakukan. Nah, kemudian juga pemanfaatan pompa air tenaga hidro. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini dari Balai Teknik Sungai membuat suatu teknologi, mungkin kalau dibilang itu dulu adalah semacam pompa hidram, tapi ini bukan pompa hidram, tapi adalah memang dari terjunan yang hanya 3 meter, katakanlah ada tinggi atau head 3-4 meter, namun dia bisa mengangkat sampai ke hampir 100 meter ke atas. Ya. Itu juga waktu kami di Pacitan waktu itu jarak pipa tekannya itu hampir 2 kilo. Jadi untuk mencapai elevasi 100 meter itu artinya ada reservoir di 100 meter itu di elevasi yang tingginya 100 meter itu memerlukan panjang pipa yang sampai 2,5 kilo. Nah, itu memang ini cukup cukup bagus diterapkan. Artinya dari mengubah ya yang asalnya dari putaran air itu mengoperasikan genset, katakanlah demikian, mengoperasikan genset, baru menghidupkan pompa dan pompa menyalurkan ke atas, katakanlah demikian, menekan ke atas. Nah, ini dari putaran air itu langsung menggerakkan pompa semacam pompa piston yang akhirnya gerak ke atas. Jadi tidak memerlukan genset. Jadi gensetnya tidak diputar lagi, tetapi langsung dari putaran air yang dari head yang mungkin antara 4 meter tadi, sekitar 4 meter tadi, memutar langsung pompa piston tadi, sehingga langsung bisa diangkat ke atas. Ini sudah diterapkan di 3 daerah, yang kebetulan semuanya daerah-daerah yang relatif kering. Memang yang mahalnya sebetulnya adalah bangun bangunan bendung dan intake-nya itu sebenarnya yang lebih mahal malah, karena
tentu memerlukan suatu elevasi head elevasi yang harus betul-betul terjaga. Nah, kemudian juga untuk tadi ada juga disampaikan bahwa salah satu isunya adalah kapasitas tampung, terutama untuk daerah-daerah yang sudah kering, misalnya daerah Nusa Tenggara Barat, maka kami memberikan suatu contoh pembangunan embung yang sederhana. Jadi mengkonstruksinya menggunakan material yang lokal, kemudian maaf ini kok coret ya. Dengan material lokal, kemudian tekniknya juga sederhana, kemudian dapat diaplikasikan dengan sumber daya manusia dengan kapasitas yang biasa lah begitu ya, terbatas. Nah di sini dari embung-embung ini nanti bisa dipompa atau katakanlah dengan pompa sederhana dan dari menuju ke suatu reservoir, dan dari reservoir itu dialirkan melalui suatu pipa-pipa satu pipa untuk irigasi tetes, katakanlah demikian. Ini kebetulan sudah dilaksanakan di NTT dan alhamdulillah ini sekarang jadi selain jadi pertanian lahan kering juga menjadi wisata, malah begitu Pak, wisata dan perikanan. Nggak bisa. Kenapa ini? Maaf. Nah, ini juga ada jaringan irigasi yang perpipaan, di mana memang jaringan irigasi perpipaan ini diperlukan untuk daerah-daerah yang katakanlah seperti pegunungan yang yang tajam begitu ya, yang ini sehingga diperlukan diperlukan suatu pengaturan air untuk agar sampai di lokasi yang benar-benar, karena irigasi yang lahan yang sifatnya tajam tebingnya tajam begitu. Nah, itu agak sulit di dalam mengaturnya, maka diperlukan suatu irigasi perpipaan dengan menggunakan saluran pipa tertutup, dan pada titik tertentu setelah ketemu wilayahnya baru dilakukan pembagian. Nah, seperti ini. Jadi ini dari sumber yang sebelumnya dari sumber air menuju ke titik ini dengan perpipaan ya, karena medannya sulit untuk dibuat saluran irigasi terbuka, maka menggunakan irigasi perpipaan. Baru dari perpipaan ini setelah ketemu lahan yang relatif bisa untuk irigasi, maka baru diatur pembagiannya dengan menggunakan saluran terbuka. Nah, keunggulannya dari sistem irigasi perpipaan ini, efisiensi penyalurannya tinggi, yaitu lebih besar dari 90%, artinya kehilangan airnya tinggi sekali, rendah. Kemudian pembersihan saluran pipanya juga cukup dengan pengurasan atau flushing. Kemudian distribusi air lebih cepat, terukur, dan juga mudah diatur. Kemudian kualitas air sepanjang penyaluran terjaga, juga menghemat penggunaan lahan, dan tentunya juga konstruksi juga lebih cepat. Namun demikian ini betul-betul yang menjadi permasalahan adalah irigasi pipa lebih mahal tentunya ya. Kemudian juga kita juga mengusulkan juga penggunaan irigasi pancar. Tadi ada irigasi yang bersifat pompa ya, ada irigasi pompa. Nah, irigasi pompa ini bila memungkinkan, maka itu sebaiknya diupayakan dengan menggunakan sprinkler atau semacam pancar. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu Balai Teknik Irigasi sudah membuat semacam desain, ya, menginovasi desain kalau dari import sprinkler itu rata-rata 20 liter per detik sprinklernya, ya. Oleh Balai Teknik Irigasi direduce menjadi 5 liter per detik, tapi dengan radius pancaran 25 meter. Jadi intinya adalah melakukan suatu inovasi sehingga cocok diterapkan di Indonesia yang rata-rata lahannya juga tidak terlalu besar begitu ya. Dan sekarang sedang diterapkan di rencana food estate Humbang Hasundutan, Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Jadi Menteri PU sudah menugaskan ini
agar diterapkan di daerah-daerah yang direncanakan untuk food estate. Dalam arti kebetulan yang pertama menggunakan ini adalah Humbang Hasundutan. Walaupun sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga sudah diterapkan sebetulnya di Kabupaten Belu, Kabupaten Nusa Tenggara Timur, benar ada lagi begitu ya. Itu sebenarnya sudah diterapkan dari hasil litbang dari Balai Teknik Irigasi. Nah, selanjutnya jaringan irigasi tetes. Nah, ternyata jaringan irigasi tetes ini selain menghemat air, tentu bukan untuk padi tentunya ya. Hemat air juga pemupukan juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian irigasi. Ini dapat dilakukan untuk pulau-pulau, untuk irigasi di pulau-pulau kecil misalnya begitu, yang nantinya bisa diatur bahwa misalnya ini kita tidak mengurusi tidak mengurusi vegetasinya ya, tetapi kita bagaimana ini bisa bisa dikelola oleh kelompok-kelompok untuk membuat jaringan irigasi tetes ini misalnya dengan diatur waktunya, maka nanti bisa saling berinteraksi. Anda menanam ini, nanti saya jual ke sana dan sebagainya, sehingga diharapkan juga nanti pulau-pulau itu selain memang hidupnya di laut ya, memang hidupnya dengan laut, tetapi juga mempunyai suatu penghasilan dari pertanian dengan menggunakan irigasi tetes ini ya. Karena pulau-pulau itu sumber airnya terbatas dan juga ini adalah salah satu cara memanfaatkan jaringan irigasi tetes untuk untuk membuka pekerjaan ya dari di pulau-pulau kecil katakanlah demikian. Nah ini juga ini ada dukungan irigasi tetes di pulau kecil. Ini memang membutuhkan pompa dengan solar cell, kemudian juga blok irigasinya tentu kecil ya sesuai peta luasan petani. Dan kemudian juga konfigurasi modular bersifat bongkar pasang. Kebetulan ini waktu itu juga Pak Hanhan mengajak saya di Pulau Harugu ini, dan alhamdulillah ternyata memudahkan pemberian air sesuai kebutuhan tanam dan memotivasi penduduk terutama yang memang berkeinginan menjadi petani untuk bercocok tanam. Ini kita lihat ya bahwa ini contoh, ini kondisi asalnya lahan irigasi yang manual ya. Artinya dengan ya mungkin karena airnya sedikit dan juga cara mendistribusikan airnya dengan sederhana ya seperti ini. Nah ini sama di lokasi yang sama, tapi setelah dikasih irigasi tetes terlihat lebih rimbun ya. Kami melihatnya hanya secara visual karena memang bukan tugas kami dan bukan keahlian kami. Maka kalau kita lihat dari segi visual ini terlihat lebih lebih hijau mungkin begitu. Mudah-mudahan juga lebih baik ya. Nah ini juga ini juga beberapa hal, ada juga teman-teman Balai Teknik Irigasi juga memodifikasi jaringan irigasi tetes. Ini irigasi tetes ini adalah dengan memanfaatkan energi kinetik yang memutar ini sendiri. Jadi ini tetesan-tetesan ini dari pompa, dari katakanlah pompa tadi ya, kemudian dimasukkan dan akhirnya diputar dengan putaran energinya sendiri. Oke. Dan ini pembuatan perakitannya ini bisa dilakukan oleh petani itu sendiri. Kemudian diperlukan edukasi tentunya dalam rangka memanfaatkan ini. Kemudian juga lebih hemat biaya. Dan juga ini juga sudah diuji di laboratorium maupun di lapangan dan menunjukkan potensi penerapan dan tingkat penerimaan yang baik. Memang ini kebetulan pada saat penerapan yang ini saya ditarik ke Puslitbang, jadi belum sempat mengambil fotonya, tapi mudah-mudahan nanti fotonya bisa ketemu ya yang diterapkan di lapangan. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan ada yang salah ataupun mungkin itu adalah mungkin kesalahan saya dalam rangka memberikan presentasi. Namun demikian kami mengusahakan ini adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Eko, sangat jelas ya, dan banyak sekali rupanya yang sudah diperbuat oleh Pak Eko dan teman-teman ini. Dan alhamdulillah kita banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh terkait dengan infrastruktur jaringan tata air dan irigasi. Pemanasan nih Pak Eko, sebelum audien bertanya, saya mungkin ingin memberikan ya semacam urung rembug lah terkait dengan penyusunan OP irigasi. Kemarin dulu saya pernah melakukan OP untuk jaringan rawa, Pak. Nah, ada sedikit komponen-komponen yang berbeda gitu untuk OP rawa, dan bahkan mungkin nomenklatur dari klasifikasi bangunan air dan jaringan juga berbeda begitu. Apakah sudah ada sistem informasi yang khusus untuk jaringan rawa dalam penyusunan AKNOP, mungkin anggaran untuk operasi dan pemeliharaan Pak Eko selama ini? Silakan Pak Eko. Ya, Bapak, ya baik, terima kasih Pak Maman. Bahwa AKNOP itu sebetulnya sudah ada peraturan menterinya sendiri, jadi mungkin bisa diambil dari sana Bapak. Tapi memang kalau tidak salah masih antara AKNOP dengan untuk yang rawa kalau masih sama. Ya. Nah, ini memang ya, itu sebenarnya. Ya. Baik, ini koneksi agak kurang baik. Dipersilakan bagi para partisipan yang memberikan tanggapan, pertanyaan, dan mungkin masukan-masukan. Dipersilakan nih. Pak Budi, apa masih ada Pak Budi? Pak Budi, dipersilakan ya mungkin untuk mengawali diskusi. Ini Pak Eko barusan ada gangguan ya? Iya Pak, betul Pak. Ini nggak tahu nih kok koneksinya kurang bagus. Iya sama, saya juga keluar masuk. Pak Eko bisa itu juga ditutup dulu ininya, share screen-nya biar. Oh iya ya, maaf. Ya. Share-nya ya. Di mana tadi ya? Ada stop share. Iya, oke. Stop share ya. Terima kasih Profesor Eko ya. Apa yang disampaikan itu saya kira masih banyak sih ya. Tapi ya itu juga sudah cukup banyak sekali ya informasi yang diberikan, baik perkembangannya dan juga informasi yang terkini ya. Ini menjadi pengetahuan bahan buat kita semuanya, supaya apa yang dikerjakan oleh teman-teman juga nyambung ya dengan program-program pemerintah, termasuk juga nanti dengan Kementan ya. Iya. Karena saya yakin kalau nyambung kan bisa langsung diaplikasikan, diimplementasikan gitu ya. Iya. Jadi teman-teman semuanya jelas sekali ya, dari hulu ke hilir, bangunan-bangunan, kemudian saluran-saluran, sampai di penggunaannya di lahan pertanian. Bukan main, ini pekerjaan yang sangat besar sekali ya. Yeah. Ya memang tidak gampang memelihara bangunan yang sampai 200 itu lebih ya. Yeah. 250 bendungan. Hanya bukan main ya. Saya juga lihat ada beberapa yang sudah jadi, tapi karena permasalahan lahan tidak sampai ke lahannya Pak Eko ya. Ya, siapa itu Pak? Tuh. Oh, tadi ada solusi ya. Ya. Dengan perpipaan gitu ya supaya ya, tidak. Salah satunya itu Pak. Karena lahan itu memang kalau sampai ke hilir kan banyak yang digunakan. Ya. Dan mengganggu juga lalu lintas ya. Ya. Apalagi harus buat jembatan, wah mahalnya bukan main itu. Saya bisa itu ya. Bayangkan. Bayangkan, saya pernah ke Aceh juga Pak ya.
Iya. Tinggi sekali itu, banyak. Saya kira memang perpipaan itu penting ya, karena perpipaan bisa belok-belok nyari lahan-lahannya. Dan hemat lahan. Dan dengan perpipaan itu kan tekanan jadi tinggi gitu. Iya. Kalau ada 100 headnya, ya beda tingginya kan lancar itu air itu di ujungnya. Betul. Saya lihat ada yang menggunakan sprinkler untuk apel di Malang ya. Iya. Ya, masih banyak lah. Nah, menurut saya bagaimana nanti teman-teman itu melakukan penelitian ya, atau pengkajian itu yang selaras lah dengan kegiatan di lapangan itu ya. Dan juga proyeksi ke depan. Jadi saya cenderung betul ya, kalau kita mau mengembangkan lahan itu, terutama Kementan ya, itu mulai dari air yang sudah tersedia gitu. Iya. Yang sudah dibangun, jangan membangun sendiri gitu. Betul. Ya, betul. Yang ada aja susah dimanfaatkan, nanti membangun sendiri nanti gimana memanfaatkan juga. Betul. Apalagi OP-nya mahal. Iya. Nah, ini yang saya beberapa kali kita ketemu Pak Eko ya, supaya mulailah dari lokasi yang sudah ada airnya. Saya selalu bertanya kepada teman-teman semuanya, kalau kita mau bertani, nyari lahan dulu, apa nyari air dulu gitu. Sediakan air dulu, apa sediakan lahan dulu. Kalau Kementan, sediakan lahan dulu, ini banyak lahan di mana-mana, lah airnya mana? Ya kan? Jadi kalau saya cenderung di awal, kalau mau mengembangkan lahan itu, sumber airnya dulu. Jamin ya, airnya ada. Nah, airnya ada. Ya, karena kalau kita bukan lahan nggak ada airnya, ya air kan juga fluktuatif ya. Makanya Q 80 itu penting. Jadi yang Q 80-nya terukur, udah itu gitu. Iya. Disitulah perencanaan kita. Jangan bikin-bikin lagi. Ya, tapi kan kadang-kadang pemerintah atau kebijakannya Pak ya, buka-buka lahan bersamaan dengan pembuatan saluran kan kacau. Pembukaan lahan bersamaan dengan pembuatan embung kan dia apa itu? Iya. Ya, di situ sibuk nanam, di sini sibuk buat embung. Akhirnya ya nggak ketemu, embungnya nggak jadi, udah terjaruh lahannya udah jadi kan. Iya. Atau ini Pak, atau juga misalnya embung dan bendungnya jadi, tapi idle tidak sampai saluran tidak. Ya, saya itu bingung ya kalau dia begini kerjanya. Saya kemarin 5 tahun di Kementan. Ternyata yang di sebagian ya, tidak semuanya ya, sebagian itu ya memang minat petani kan, petani pengen lahannya digarap, ya kan? Sekarang juga gitu, tahun ini juga. Nah, itulah semuanya. Karena ini juga ada masalah kebijakan, harus di situ dikerjakan. Semuanya tumpah ke situ kan, PUPR ke situ, lingkungan ke situ. Ini satu lahan DI yang sempit, dikeroyok banyak. Nah, jadi saya kira ginilah, saya buat teman-teman sekarang, kalau kita mau mengembangkan irigasi, teknologi, modernisasi, cari yang sudah terjamin airnya, ya kan? Walaupun itu di lahan kering, memang airnya udah naik gitu ya. Naik, airnya udah naik ada. Naik gitu loh, jangan kita gumur dulu gitu. Sudah naik, tadi itulah berhitung berapa tersedia air itu ya, dari situlah kita mulai mengembangkan lahan, termasuk juga komoditas. Saya kira ya mungkin ke depan akan seperti itu ya, karena sudah mulai disadari juga. Ya, cuman sebagian besar kita menganggap bahwa air itu udah banyak, air banyak kan. Air itu tadi kan saya katakan kritis ya. Itu bukan karena banyaknya, tapi karena kebutuhannya tinggi kan, meningkat gitu ya. Mungkin airnya sama gitu. Kebutuhannya makin meningkat sehingga kritis juga suatu saat. Apalagi di lahan yang kering. Yang menyambung dengan apa yang saya sampaikan kemarin teman-teman ya. Apapun juga yang kita lakukan itu harus jelas indikatornya. Tadi Pak Eko kan sudah mengatakan efisiensi, efektivitas, ya kan, kemudian produktivitas air, kemudian kalau irigasi ya uniformities, ya keseragaman pemberian air, ya, kemudian juga jangan lupa nilai tambah terhadap pengguna air, gitu kan ya. Kira kalau kita bisa mengeluarkan 5 aja itu, atau kita menggunakan sprinkler, tetes, apapun juga ya, ya tolong dikeluarkan itu informasi itu supaya kita jelas nanti pengembangannya itu untuk memperbaiki ke-5 itu ya.
tadi saya sampaikan kalau pipa kan efisiensi hampir 90% apa ya? Ya. Masalah yang terbuka kan mungkin di bawah 60, mungkin ada yang masih 50 kan karena ada kebocoran dan sebagainya. Nah, dari berbagai macam keunggulan dan kekurangannya itu kita bisa melihat, bisa jadi irigasi pipa itu walaupun mahal investasinya, jangka panjang, OP-nya murah, emisinya tinggi, ya kan? Kualitas airnya terjamin, distribusinya bisa terukur, volumetrik measure kan jelas ya. Bisa jadi itu lebih katanya nilai tambahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu juga harus dikaji ya, Pak Eko ya. Mungkin ada yang mengkaji. Kadang saya kira di beberapa negara udah nggak kelihatan, apalagi kalau lewat kota-kota besar, jaringan irigasi itu udah di bawah tanah semuanya. Dari bawah tanah semuanya, karena memang mengganggu ya. Kalau sungai nggak boleh di bawah tanah kan, sungai memang alami ya. Tapi kalau yang artificial itu sebaiknya memang tidak mengganggu. Artinya tidak menggunakan lahan yang ada, karena kita lahannya udah sempit gitu ya. Terus semakin berkurang. Terima kasih Pak Eko ya. Mudah-mudahan ini mencerahkan buat teman semuanya. Terima kasih Prof. Budi. Ya, mohon. Iya. Baik, selanjutnya kalau ada yang mau menyampaikan saran atau pertanyaan, Pak Berti barangkali. Pak, mohon izin itu di kolom chat ada pertanyaan, Pak. Oh iya, kolom chat ya. Oh, saya tuh tadi keluar itunya, jaringannya jadi chatnya jadi kosong. Bu Riani aja minta tolong disampaikan. Saya bantu bacakan ya pertanyaannya, Pak. Dari Pak Haryadi dari Politeknik Gorontalo, mohon izin bertanya kepada Prof. Eko. Apakah untuk pembangunan jaringan irigasi selalu dasar pembangunannya adalah untuk tanaman padi atau tanaman lainnya yang kebutuhan airnya lebih sedikit seperti jagung atau ada analisis yang lainnya? Di Provinsi Gorontalo, sebagaimana di kategori merah atau sedikit, sebagai informasi bahwa untuk dataran rendah datar ditanami padi, namun untuk daerah perbukitan atau pegunungan dikembangkan tanaman jagung dengan mengandalkan irigasi tada hujan. Produksi jagung per hektar lebih kurang 8,4 ton pipilan kering atau kategori panen berhasil. Adakah solusi irigasi jika kondisi iklim semakin tidak menentu untuk pertanian pada lahan miring atau sloping agriculture, terlebih jika kondisi existing masih mengandalkan tada hujan? Ya, demikian pertanyaannya, Prof. Ya, silakan Prof. Bapak, ya baik. Terima kasih. Bahwa pada prinsipnya kita mendesain jaringan irigasi itu ada memang yang jaringan irigasi desainnya berdasarkan irigasi padi ya, karena irigasi padi itu sudah irigasi yang paling berat sebetulnya, irigasi yang dimana pasti itu debitnya pasti lebih besar ya. Jadi memang itu memang sering menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita dalam rangka menyediakan air dengan lebih banyak. Nah itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam rangka untuk menyediakan irigasi tadi sebenarnya ada juga irigasi yang misalnya daerah itu hanya cocok untuk irigasi jagung atau misalnya apa gitu ya, irigasi yang sifatnya atau tanahnya tidak cocok ya tidak apa-apa, kita melakukan suatu irigasi berdasarkan berdasarkan kondisi air yang ada di situ. Kalau memang itu airnya sangat sedikit ya tadi misalnya dengan irigasi tetes, irigasi apa itu seperti itu memang harus direncanakan. Artinya harus ditinjau lahannya dulu, kemudian yang kedua kondisi airnya, air yang tersedia itu berapa sebetulnya. Tadi mungkin G80 itu berapa yang harus tersedia. Kalau memang itu tidak memungkinkan untuk katakanlah perubahan dari segi air maupun lahan, meskipun nanti diairi itu tidak bisa berubah katakanlah produktivitasnya, maka ya tetap harus dilakukan sistem metode irigasi yang bukan irigasi permukaan. Ya. Jadi irigasi permukaan di sini memang umumnya adalah menggunakan irigasi yang padi. Kenapa? Karena memang kebutuhannya memang dengan air yang lebih besar, dengan air yang paling besar itu padi memang. Nah di situ, tetapi bila itu tidak memungkinkan, maka harus dicari metode irigasi yang lain, yang misalnya tadi tetes ataupun metode yang lain, sehingga irigasi itu tetap berfungsi dalam arti sebagai menumbuhkan vegetasi yang memang bermanfaat dalam ketahanan pangan.
Jadi tidak harus dengan irigasi padi, Bapak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Prof. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita ada ide juga tuh. Daerah perkotaan ini sudah mulai, apalagi dalam rangka COVID nih, pandemi COVID ini, bisa juga tuh pengembangan irigasi perkotaan, irigasi mikro ya, sepertinya. Iya. Tapi ada yang masuk pertanyaan, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ya. Nampaknya Adi ada tadi. Pak Berti ya mau menyampaikan? Sementara belum, Pak. Belum. Iya. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Berti, sehat? Baik, Prof. Ya, saya mengikuti kok, Prof. Oke. Monggo. Prof Eko, itu sekarang kan ada pemilihan ketua hati terbaru ini sudah terpilih Pak Dirjen. Oh iya, iya. Kabarnya mau melakukan semacam dialog dengan beberapa perguruan tinggi, itu kan? Iya, Pak. Ke depan saya ingin sekali kalau ada slot budget atau bagaimana di masing-masing daerah untuk bisa bekerja sama melakukan pengkajian Pak dengan perguruan tinggi gitu. Gimana itu Pak Eko? Bisa didorong lah gitu. Iya, itu bisa mungkin mudah-mudahan melalui itu bisa diusulkan Bapak, mudah-mudahan. Ada demplot misalnya kajian irigasi pipa begitu kan, banyak mahasiswa terbantu bisa gitu. Iya, siapa tahu nanti bisa dikembangkan. Betul, ya. betul. Silakan Ibu Popi, mungkin ada yang mau mohon menyampaikan? Mungkin diusulkan saja. Ya. Pak Husnul, gimana Pak Husnul? Boleh Pak. Ya Bu Popi, silakan Bu Popi. Assalamualaikum Pak Eko, Pak Momon, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tidak bertemu Ibu. Iya, betul ya. Pak. Jadi begini Pak Eko, tadi disampaikan oleh Pak Budi sudah di awal ya Pak. Jadi tentunya dalam mengembangkan irigasi di Indonesia kita harus berkolaborasi ya Pak ya antara Kemen PUPR dan Kemen Tan. Nah, itu yang menjadi kita harus bawahi Pak Eko. Sehubungan dengan ke depan program kita itu kan karena sehubungan ini pandemi kan terbatas ya Pak ya. Jadi dalam penganggaran juga kemudian dalam implementasi gitu. Jadi tapi yang penting Pak Eko menurut saya nanti rensterannya itu harus klop Pak. Oh iya, nah itu mungkin. Monggo nanti. Jadi renstera itu nanti kan diimplementasikan dalam rencana aksi ya Pak Eko ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya pembangunan jaringan irigasi waktu tahun 2000 berapa Pak ya, kami pernah mengevaluasi kan ada RJIT loh Pak, rencana jaringan irigasi itu. Jadi ada ketidaksinkronan, jadi tidak ada sinkron antara gini Pak, saluran primer, sekunder sama tersier itu tidak nyambung gitu. Jangan sampai masing-masing itu jadi petani taunya kan ada air di lahan. Jadi ini Pak, simpelnya kan petani taunya ada air di lahan. Jadi jangan sampai nanti PU punya grand design harusnya nyambung dengan kita. Kita kan di hilir ya Pak. Kalau kita kan di lahan, kalau Kementan. Jadi kalau bisa, jadi pengelolaan airnya itu nanti kita harus berkolaborasi tentunya Pak ya, disesuaikan dengan rentra yang ada. Kemudian ini Pak, nah itu Pak, itu kan kalau tusinya di Kemen PUPR kan membangun jaringan sumber air di waduk itu kan, waduk ya Pak ya, besar ya Pak ya, tentunya dengan biaya yang karena tersedia besar. Kok kami kan itu di belakang saya itu Pak Embung tuh, paling itu saya buat di Sumatera Barat 25 kali 25, dalamnya 2 meter saja. Seperti itu tuh kami sudah besar tuh Pak. Jadi, yang dana di kami itu contohnya sumber air kalau Embung itu, kalau Dampare juga seperti itu. Nah, itu mungkin bisa saling melengkapi nanti Pak. Jadi di dalam supaya kita layanan irigasinya itu, jadi perlu pemetaan dulu Pak, supaya layanan irigasinya itu benar-benar tercover oleh irigasi yang ada gitu. Jadi Kemen PUPR yang mana, Kementan yang mana gitu Pak. Jadi pemetaan, jadi perlu pemetaan layanan irigasi.
supaya nanti petani itu benar-benar, jadi jangan kita nanti kegiatan kegiatan itu terfokus di satu lokasi, Pak, gitu. Jadi saling itu penting. Jadi penting. Jadi kami itu ini, Pak, pada saat ada impres, ini cerita dulu boleh ya, Pak ya? Jadi pada saat kita mengembangkan, Prof. Budi udah tahu untuk impres nomor 1 impres nomor 1 tuh, Pak, tentang Bank Embung dan bangunan air lainnya, itu kan yang punya dana Kemen yang daerah tertinggal tuh, Pak. Kemendes dan PDPT, Pak ya, desa tertinggal. Jadi ini cerita aja. Jadi dananya itu ada di mereka, tetapi ahlinya itu ada di PUPR sama Kementan. Nah, itu rupanya yang ada nggak sinkronnya itu, dananya itu di satu desa kan 1 M, Pak, waktu itu. Nah, dari 1 M itu kan fokusnya untuk bangun, kan sudah di state di situ di impasnya itu kan Embung dan bangunan air lainnya. Nah, itu tuh nggak nyambung, Pak, dipakainya itu dia bangun balai desa. Mungkin balai desa ada embungnya. Saya kan ikut atau embung ada balai desanya. Nah, saya kan ke tim verifikator untuk desain, Pak. Nah, rupanya PUPR itu memaksakan Menteri Kemendes itu memaksakan diri ada ya 1-2 orang bisa menentukan lokasi indikatif ini, Pak, lokasi untuk dibangun embung dan bangunan air lainnya, ada 1-2 orang bisa. Tapi menurut kami kan kita punya kriteria ya, Pak ya. PUPR, Kementan punya kriteria sendiri untuk bisa merekomendasikan itulah. Nah, itu tuh. Kalau ekosektoral terlalu tinggi mungkin kita tidak akan bisa maju ya, Pak ya. Atau sederhananya gitu. Jadi ada sinkronisasi itu yang sampaikan Pak Budi itu saya garis bawahi, benar harus ada sinkronisasi kegiatan rencana aksi ke depan antara institusi atau kementerian yang bergerak. Kita kan irigasi, Pak ya. Dan kaitannya khususnya tentang irigasi itu aja, Pak Eko. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof Eko untuk. Baik Bapak. Terima kasih. Tadi juga kami sampaikan tadi di awal awal presentasi bahwa salah satu pilar yang memang menjadi isu adalah institusi dan kelembagaan. Kalau nggak salah tadi ya, paling ujung kanan tadi ada kalimat memang salah satu yang menjadi isu sekarang ini adalah institusi dan kelembagaan. Nah, ini memang tentunya yang dimaksud adalah sebagaimana disampaikan oleh Profesor Budi dan juga Ibu tadi menyampaikan bahwa perlunya sinkronisasi. Nah, ini menjadi pokok di lapangan ya, Pak. Nah, kebetulan untuk PU di sini ada Balai Wilayah Sungai maupun Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, mungkin usulan-usulan tersebut bila memungkinkan disampaikan atau katakanlah ada pertemuan bersama antara yang membutuhkan air, katakanlah demikian, baik itu institusi maupun masyarakat, disampaikan kepada BWS atau BPWS yang ada di wilayah itu, sehingga nanti BPWS maupun BPWS wilayah tersebut itu bisa menjadi dasar untuk pengusulan anggaran, sehingga bahwa daerah tersebut memerlukan air baku sekian misalnya begitu, dalam bentuk teknologi apa, sehingga nanti bisa dianggarkan untuk menjadi anggaran pada mungkin ya tentu tidak langsung tahun itu, mungkin tahun depannya lagi, sehingga nanti bisa bisa diakomodasi oleh Balai Wilayah Sungai setempat. Karena memang kadang-kadang mungkin bisa buru-buru atau bagaimana, kira-kira daerah ini perlu air gitu ya, misalnya dibangun di sini. Padahal ternyata karena buru-buru untuk memasukkan anggaran sehingga ternyata salah. Mestinya bukan di daerah itu tapi daerah yang lain. Nah, di situ. Oleh karena itu memang perlu Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman di lapangan untuk bisa diinformasikan mana-mana daerah yang memang harus membutuhkan air, dan juga dari situ bisa dianalisa berapa kapasitas yang diperlukan, dan selanjutnya juga apa yang teknologi yang diperlukan, misalnya embung, waduk, ataupun mungkin hanya saluran-saluran air. Nah, itulah mungkin kalau dari sisi PU, maka teman-teman dari BWS, BPWS ini mohon
diinformasikan ke sana. Karena kalau tidak nanti jangan-jangan tadi bisa menyusun anggaran tapi salah lokasi misalnya. Mungkin demikian Bu yang bisa kami informasikan, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi budaya yang baik tadi dalam rangka penguatan institusi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya. Terima kasih masukannya Ibu. Ya, terima kasih Prof. Eko. Memang dalam implementasi sebenarnya yang paling susah ini kadang-kadang koordinasi. Ya. Seperti sekarang ini ada di penanggulangan bencana itu kabarnya ada juga dana untuk membangun sodetan. Nah, itu. Sodetan. Padahal hati-hati itu juga dari hati-hati gambut mau disodet kering semua nanti akhirnya. Iya, nanti permasalahan-permasalahan yang ada memang sering kali terjadi. Iya. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Pak Joko, barangkali Pak Joko. Pak Husnul mungkin. Ini mumpung Direktur Irigasi ini yang bicara, bentar lagi jadi Dirjen. Ya. Halo. Silakan. Eko ya. Pak Budi. Enggak, ini teman-teman coba dimanfaatkan Pak Eko ini untuk bertanya, untuk mengenal ya. Yang sebentar lagi jadi Dirjen beliau itu. Iya, susah nanti temuinya. Susah lagi nanti. Saya lihat bintang kejoranya ada di Pak Eko. Dari perjalanan karirnya bukan main. Ya, tinggal baik-baik aja Pak Eko ya, menjaga hubungan. Amin, ya Pak. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Saya sangat support sekali. Ya, setuju Pak. Insya Allah lah ya. Tim cepat didukung. Karena kebanyakan ya emang jadi menteri juga ya. Iya betul. Yang sudah jadi mantri, Mbak, Menteri Pengairan. Ya penting Pak Eko hubungan dengan Kementan dijalin lah ya. Iya bagus nih. Udah Pak Eko sudah. Setiap bulan kita meeting kan dengan itu di partit itu terutama ya. Lanjutkan aja. Ini Pak Husnul nih mau cerita apa nih? Ya baik. Boleh Pak Husnul silakan. Ya terima kasih nih Pak Eko, Pak Womon, Pak Budi. Jadi luar biasa tadi yang disampaikan Pak Eko, sangat lengkap ya. Teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan oleh PU. Saya melihat memang kalau boleh saran itu kerjasama dengan perguruan tinggi begitu ya untuk diseminasi hasil itu termasuk hasil risetnya itu saya kira perlu diperkuat begitu. Nah untuk secara teknis tadi saya coba lihat websitenya Smopi itu nggak jalan tuh Pak kayaknya Pak. Itu nanti. Kontak Pak Hanan Pak itu. Makanya jadi kan PU sekarang udah PUPR ya, jadi saya juga nggak bisa gitu. Mungkin ada perubahan. Saya kira sudah banyak tadi yang di ini, cuma bagaimana maintenance ya. Saya kira bagaimana ide-ide hasil-hasil itu dijaga konsistensinya, kesinambungannya di lapangan begitu, supaya bisa diterapkan secara berkesinambungan begitu. Itu mungkin menjadi tantangannya seperti itu. Kalau hanya untuk membuat teknologinya mungkin bisa ya, tapi kalau menjaga konsistensi, kesinambungan, keberlanjutan gitu. Nah mungkin di sini pentingnya kerjasama dengan perguruan tinggi mungkin ya untuk terus melakukan pengembangan dan operasinya begitu. Saya kira mungkin itu sih Pak Eko sedikit komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Husnul. Ada lagi mungkin Pak Sidanto? Silakan Pak Eko kalau ada yang bisa di. Baik Bapak, memang ada permasalahan juga ya dalam pengembangan teknologi, katakanlah di pengembangan teknologi irigasi ya. Ini yang memang kami rasakan. Yang pertama adalah how to apply-nya, how to apply. Jadi kami misalnya tadi sudah menyampaikan teknologi-teknologi yang ada, tapi how to apply menuju ke suatu ke suatu kalau kondisi lapangan itu juga ternyata memang perlu keilmuan tersendiri lagi. Pada keilmuan itu di sini adalah bagaimana ada secara sosial ekonominya masyarakat, kemudian juga teknologi tersebut bisa handal atau tidak. Kemudian yang terakhir juga how to sustain. How to sustain di sini adalah bagaimana mengoperasikannya. Mungkin masyarakat sebetulnya bisa,
tetapi biaya mengoperasikannya ini yang mungkin juga menjadi pemikiran. Nah, oleh karena itu memang sekarang ini untuk permasalahan irigasi, semua permasalahan irigasi ditangani oleh pemerintah. Gitu. Ini memang karena kalau tidak, kalau misalnya katakanlah masyarakat harus iuran dalam rangka irigasi, waduh, kayak artinya akan sulit terjadi. Sedangkan sekarang saja dalam rangka penanganan masalah irigasi ini ditangani pemerintah, kadang-kadang masyarakat tidak peduli bagaimana istilahnya tidak peduli bagaimana agar jaringan irigasi itu sustain, termasuk tadi juga adanya lahan exchange, land exchange ya, perubahan tata guna lahan itu sebetulnya apakah memang harus berubah atau memang mungkin suatu saat kita harus punya semacam lahan abadi sehingga jaringan irigasi yang kita bangun itu juga masih tetap sustain. Jangan sampai nanti jaringan irigasi tetapi berubah jadi jaringan drainase. Karena jaringan irigasi dengan jaringan drainase itu sisinya terbalik gitu. Kalau jaringan irigasi itu dari besar, dari primer, sekunder, kemudian ke tersier yang kecil-kecil, tapi kalau jaringan drainase itu dari yang saluran kecil menuju ke tampungan yang makin besar, saluran tampungan. Nah ini jangan sampai terjadi juga seperti itu, karena kalau tidak nanti makin rumit sebetulnya pengaturan tata airnya. Nah ini terus terang memang untuk jaringan irigasi ini ada tantangan seperti itu. Nah sementara ini oleh karena itu jaringan irigasi full ditangani oleh pemerintah dengan melakukan padat karya. Nah ini sekarang juga dalam rangka pandemi ini, kita tahu bahwa banyak yang mengalami lost job ya, maka padat karya dalam rangka perawatan atau dalam rangka OP irigasi ini menjadi penting juga. Demikian mungkin Pak. Waduh, terima kasih nih pada pemerintah sudah banyak membantu masyarakat berarti ya. Nah, barangkali yang terakhir nih Pak Stianto, Pak Sabto ya. Boleh, beliau ini ahli subsurface drainage ini. Masuk ke bagian irigasi atau enggak nih Pak Eko kira-kira? Ya, subsurface drainage itu kan maksudnya pompa air tanah juga, irigasi air tanah. Silakan Pak Sabto. Monggo, silakan Pak. Ya, karena sudah disebut ya terpaksa ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin kalau dibilang ahli enggak juga ya, karena saya juga masih mulai belajar ini sama Pak Budi juga, sama Pak Kusnul, sama ya banyaklah yang belakangan ini kita tarik gabung gitu ya untuk sama-sama menggarap gitu kurang lebih. Mungkin sedikit sharing saja yang sekarang kita lakukan itu, nanti mungkin ada waktunya sendiri untuk kita coba presentasikan. Tapi untuk yang sekarang itu tadi mungkin ada sedikit permasalahan terkait dengan diseminasi, kemudian konsistensi seperti itu ya. Itu kalau kami mungkin sekarang sudah mulai dari awal itu kita gandeng swasta, Pak. Yeah. Gandeng swasta. Nah ini swastanya juga kebetulan anggota grup ini juga nih, Wiranto itu. Tapi memang kita membuatnya masih skalanya untuk di lahan gitu ya, dan memang desainnya sementara masih dalam rangka pengujian gitu, desainnya masih desain lab gitu ya kurang lebih. Tapi itu karena beberapa kali itu ada pertanyaan di seminar ya kalau kita presentasi, ada salah satu yang sering suka ditanya itu, ini bisa diperoleh di mana gitu. Kapan bisa digunakan gitu. Kalau sudah dengan gandeng swasta seperti ini kan saya langsung kasih aja emailnya gitu, silakan hubungi Bapak ini. Sudah tersedia, nanti paling dia juga diskusi dengan kita gitu. Dan saya kira saya dengar juga sih dari Balai Irigasi kayaknya punya rekanan banyak juga ya untuk yang menyediakan pintunya, untuk yang menyediakan kemarin kalau nggak salah Hanan itu yang sampai pintu otomatisnya ya sudah dibuatkan juga dengan rekanannya kan. Saya kira itu sebaiknya memang di-maintain gitu ya. Artinya kalau bisa memang kalau yang kaitannya dengan penyediaan itu sudah, kalau sebagai institusi pendidikan jelas susah kami ya gitu. Tapi kalau dari swasta mungkin agak lebih leluasa. Terus mungkin juga ada sharing sedikit. Dulu saya sama Pak Kusnul itu pernah ada irigasinya ya bisa dibilang agak canggih lah gitu dengan pompa
pompa listrik ya di daerah Bojonegoro ya Pak Gusul ya. Itu kita kebetulan dapat sedikit ya kerjaan lah, kegiatan untuk capacity building. Nah, cuma memang di situ itu pompanya bantuan, tetapi operasinya harus sendiri gitu. Dan itu masyarakat di sana, petani-petani di sana. Nah, kalau di petani pompa itu disebutnya apa namanya? Bukan P3A apa? Irigasi Apa? air P2AT. Apa namanya ya? Irigasi air tanah. Bukan nama kelompok pengguna airnya itu. GP3. Kalau di Jawa Timur namanya GP3. HIPA. HIPA dan GHIPA. Nah, itu mereka mengkoordinasi diri, kemudian menjepit ya, sebetan istilahnya. Jadi kalau mereka menggunakan irigasi dari pompa, maka mereka 1/6-nya atau 1/5-nya gitu diambil untuk iuran airnya gitu. Jadi memang sepertinya sudah biasa, tapi tetap setelah kita hitung-hitung kok bebannya berat sekali gitu, sampai puluhan, ratusan juta setiap satu musim itu untuk listriknya aja, satu GP3, satu GHIPA ya, seperti itu. Jadi sebetulnya sih dari sisi petani mungkin kalau saya bilang sih sudah saatnya juga mereka diedukasi gitu Pak ya, terkait dengan tanggung jawab mengurusi paling tidak operasionalnya sendiri gitu kan. Dan itu tadi kalau diceritakan mengenai padat karya itu setuju sekali itu, menarik itu. Hanya memang kalau untuk teknologi yang agak tinggi ini kan berarti harus ada tambahan kawasan pendidikan, itu mungkin PR tersendiri. Nah, untuk kaitannya untuk yang penelitian subsurface irrigation ini sekarang kita lagi coba skala kecil di lab di belakang ruangannya Pak Budi itu di Wageningen, di Wisma Wageningen IPB. Ini sekarang masih jalan sih, kita coba sampai berapa lama dia bertahan dan bagaimana performansnya untuk menyediakan water table sesuai dengan kebutuhan yang nanam gitu. Jadi kita terima order aja, kita coba setting di situ sejauh mana kita bisa memberikan servis yang bagus. Saya kira mungkin itu aja Pak Maman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sabto. Jadi ada pengetahuan yang diberikan baru sekali, bagus. Karena sub drainage itu bisa juga berfungsi sebagai sub irrigation, apalagi di daerah-daerah rawa barangkali Pak Eko mungkin. Tentunya harus ada segmen lain begitu selain yang biasa, karena di rawa itu lebih banyak membuang air itu Pak Eko, mungkin gimana? Baik, terima kasih Bapak Pak Setianto ya tadi ya, bahwa memang betul bahwa apa namanya yang Bapak sampaikan itu adalah di sini ada, kita menyebutnya adalah irigasi air tanah ya, memang itu adalah bagian dari sistem irigasi, di mana kebetulan memang saya sering juga melihat di daerah Jawa Timur itu beberapa peta sawah ada apa namanya, ada rumah kayak rumah pompa begitu ya, rumah pompa, dan ini dulu memang ada yang di PUPR ada yang namanya istilahnya dulu P2AT, proyek pengembangan proyek pengembangan air tanah ya. Itu dalam kerangka untuk juga memberikan air irigasi pada lahan-lahan yang kering dan yang susah. Nah, disitulah pemerintah dalam hal ini PUPR melakukan suatu bantuan kepada daerah-daerah tersebut. Nah, memang yang menjadi problem adalah di OP-nya. Tetap itu memang OP ini memang menjadi masalah yang berat, karena memang kalau dihitung-hitung ternyata OP-nya juga kadang-kadang bisa lebih tinggi dari hasil produksinya. Ini memang adalah suatu fakta di mana terjadi seperti itu, bahwa pelaksanaan operasi dan pemeliharaan katakanlah terutama dalam rangka bahan bakar ataupun ini ya untuk menghidupkan pompa air tanah itu menjadi masalah tersendiri juga. Nah, memang tadi disampaikan memang diperlukan suatu kelompok air tanah tadi ya, petani yang menggunakan air tanah dalam rangka mensikapi atau melakukan suatu OP tersebut. Namun demikian tetap itu harus dilakukan dalam tanda kutip subsidi semacam demikian, sehingga masyarakat tertarik. Tentunya subsidi ini mungkin tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk misalnya pemeliharaan alat, atau mungkin juga semacam subsidi
katakanlah mungkin bahan bakar tadi mungkin ada yang dalam bentuk disubsidi atau sebagainya. Jadi memang permasalahan di sini adalah OP-nya itu tadi, ya Bapak. Kemudian untuk memang daerah rawa, ada juga nih teman-teman dari Balai Teknik Rawa itu juga melakukan satu uji coba irigasi dengan menggunakan air tanah. Kalau nggak salah di Kabupaten Barito Kuala, kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu juga memang pengaturannya juga tidak dalam kapasitas besar memang, tapi ya hanya intinya adalah kondisi air tanahnya harus disesuaikan dengan lahan yang atau kapasitas lahan yang diairi harus sama dengan kapasitas air yang bisa diambil. Nah ini memang terutama untuk daerah rawa, karena memang kelihatannya juga hasil beberapa penelitian itu menunjukkan air tanah dalam yang bisa dipakai, tentu itu memerlukan suatu penelitian sehingga kapasitas aliran yang diambil itu bisa mencukupi dengan daerah yang diairi atau daerah yang diairi tersebut setelah dihitung kapasitas yang diperlukan, maka pompa yang dibutuhkan ataupun air tanah yang diambil itu harus sesuai dengan kapasitas yang sawah yang diairi itu. Jadi memang untuk irigasi tanah, baik yang di irigasi air tanah, baik yang berupa katakanlah di Pulau Jawa tadi maupun yang di daerah rawa, itu memang harus betul-betul diperhitungkan betul. Karena kalau tidak, nanti banyak efek-efek yang terjadi, dan terutama adalah di pemeliharaan. Kadang-kadang pemeliharaan itu masalahnya justru memelihara alatnya sendiri yang mungkin belum bisa juga. Memang ini juga perlu pelatihan, perlu edukasi. Bagaimana memelihara alat sehingga sustain. Itu. Jadi selain memang biaya bahan bakar misalnya, nah itu bisa katakanlah bisa secara berkelompok bergantian misalnya, tapi juga alatnya sendiri itu memerlukan suatu keahlian tersendiri juga. Karena dia harus memelihara pompa, memelihara generatornya, dan sebagainya. Mungkin demikian Bapak, memang untuk ini diperlukan suatu keahlian-keahlian atau mungkin perlu edukasi-edukasi sehingga tetap jalan, tetap operasional tersebut berjalan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan demikian. Ya, terima kasih Prof. Jadi memang perlu ada adaptasi di lapangan sehingga menyambung antara hasil laboratorium dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan barangkali kita juga memerlukan semacam indigenous knowledge ya. Jadi beberapa bangunan air yang ada di lapangan itu bisa juga kita terapkan di aplikasi sebenarnya. Ya. Mungkin waktu jualan yang membatasi kita, Pak. Saya kira kita sudah banyak ini yang didiskusikan dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa diperoleh pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon izin dan mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kepada Pak Eko saya mengucapkan sekali lagi, Prof. Eko terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan ke pembawa acara. Silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini materinya Pak Eko dan juga Pak Momon yang telah memandu acara. Kami terima kasih juga kepada Prof. Budi, Bu Popi, Pak Husnul, Pak Satyanto, dan Bapak Ibu lainnya yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Diskusi yang cukup komprehensif dan cukup dinamis, cukup lengkap pembahasan dan diskusi kita. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.32, sudah saatnya kita mengakhiri diskusi kita kali ini. Nanti kita akan sambung diskusi kita 2 minggu kemudian pada pertemuan ke-14. Kebetulan jadwalnya belum ada, nanti kami tawarkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi formulir kesediaan jadwal sesuai dengan topik-topik yang telah kemarin kita tentukan atau kita usulkan bersama yang dipandu oleh Prof. Budi. Baik. Riani, ya silakan Prof. Berikutnya saya harapkan dari Kementan ya. Oh iya. Memang Pak Rahmanto mintanya tahun depan. Tapi kalau Pak Rahmanto memang ada kesulitan waktunya, bisa nggak Bu Popi
Pak Armanto aja, Pak. Ya, Pak Harmanto. Artinya kegiatan di Balai Hikmat ya, Iya. secara keseluruhan itu ya. Baik, Pak. Dari PSP belum pernah loh, Pak. Padahal. Ya kan tadi Pak Rahmanto tadi ada masalah. Tahun depan dia mintanya. Apoya aja, Pak. Apoya bisa kali. Saya udah minta Pak Rahmanto sebenarnya. Dia bersedia teman waktunya itu. Tapi kalau saya coba lagi minta lagi ya. Ya, baik. Minta lagi, tapi kalau nggak bisa, mohon nanti balik Klimat ya. Iya, Pak. Kan ada buat embung juga banyak kan, termasuk Budi Katiwa, ada Pak Armanto. artinya dari balai lah ya. Nanti saya akan coba hubungin Pak. Nggak ada di sini Pak Harmanto-nya. Nggak ada, Pak. Nah, kan biasanya nyiapin Bu Popi. Atau Bu Popi lah kalau enggak ya. 2 minggu lagi ya, Pak. Ya, kita lagi padat nih, Pak, kegiatan. Makanya. Mau ke lapar. Pas lagi padat-padatnya itu. Akhir anggaran. Iya, ini masih ada yang belum. Tinggal nyampein, nggak usah mikir banyak, nyampe pepet selesai kan. Kayak Pak itu. Nggak usah detail lah. Yang penting secara global aja apa sih yang dikerjakan biar kita tahu ya. Pak Berti belum, Pak. Pak Berti belum pernah tuh. Udah jadwal juga. Semuanya udah ada jadwal, cuman nunggu ini dulu supaya kena kan, supaya nyambung lah dengan kegiatan yang di lapangan itu. Tapi nggak apa-apa lah, pasti ada. Kita akan ada kegiatan depan minggu depannya, 2 minggu lagi pasti ada ya. Cuman saya prioritas kita ya. Baik, saya kira itu ya. Nanti kita coba. Baik ya, dicatat Pak. Kami nanti akan usahakan kita coba hubungi dari Kementan untuk mengisi jadwal pertemuan yang ke-14 nanti. Sebelum lupa kepada Prof. Eko, kami mohon untuk materinya Pak, kami minta agar bisa di-sharing. Nanti ya apabila tidak sempat di sini bisa japri kami nanti kami upload ya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya lupa tadi. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri meeting kita siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Prof. Budi, Prof. Eko. Betul bersama. Oh, baik. Silakan kepada Bapak Ibu untuk open kamera, mungkin kita foto dulu sejenak. Oh. Baik. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kita upload di grup WA ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membuka dan menutup acara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi dan teman-teman semuanya. Ya. Mohon izin live ya, Pak. Ya, baik Pak. Ya. Baik, izin untuk end meeting Bapak Ibu sekalian.